Halo semua, di sini kami akan membahas tentang sistem penerangan pada motor yang kami kerjakan secara berkelompok dengan anggota Malemahet Masitohang, Erikson Sinaga, Berlin Togatorop, Alfonso Sinaga. Sistem penerangan pada motor adalah komponen penting yang memberikan pencahayaan untuk pengendara dan memastikan keamanan saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cahaya yang kurang. Sistem penerangan pada motor biasanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sein, dan lampu nomor. Yang pertama, lampu depan. Lampu depan pada motor biasanya terdiri dari lampu utama atau lampu jauh, high beam, dan lampu pendek, low beam. Lampu utama digunakan untuk memberikan pencahayaan maksimal saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi jarak pandang rendah. Sedangkan lampu pendek digunakan saat berkendara di daerah yang lebih terang atau untuk menghindari mengganggu pengendara lain. Yang kedua, lampu belakang. Lampu belakang berfungsi untuk memberikan pencahayaan di bagian belakang motor. Lampu ini memiliki beberapa fungsi, termasuk memberikan pencahayaan untuk kendaraan di belakang agar dapat melihat motor dengan jelas, memberikan tanda kepada pengendara di belakang saat pengendara sedang melakukan pengereman, dan memberikan pencahayaan saat berkendara di malam hari agar kendaraan dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, lampu rem. Lampu rem biasanya terletak di bagian belakang motor dan berfungsi untuk memberikan tanda kepada pengendara di belakang bahwa motor sedang melakukan pengereman. Ketika pengendara menginjak tuas atau pedal rem, lampu rem akan menyala lebih terang daripada lampu belakang biasa, memberikan peringatan kepada pengendara di belakang untuk menghindar tabrakan. Yang keempat, lampu sein. Lampu sein berfungsi sebagai tanda peringatan saat pengendara hendak berbelok atau berpindah jalur. Lampu sein terletak di bagian depan dan belakang motor, dan pengendara mengaktifkannya dengan menekan tuas sein pada setir motor. Lampu sein biasanya berkedip secara periodik, memberikan peringatan visual kepada pengendara lain di sekitar. Yang kelima, lampu nomor. Lampu nomor adalah lampu kecil yang biasanya terletak di bagian belakang motor dan memberikan pencahayaan pada plat nomor kendaraan. Lampu nomor penting untuk kebutuhan hukum dan memudahkan pengendara lain dalam mengidentifikasi kendaraan. B. Konsep dasar sistem penerangan pada motor bensin. Konsep dasar sistem penerangan pada motor bensin serupa dengan sistem penerapan pada kendaraan lainnya. Sistem ini mengandalkan sumber listrik dari baterai dan generator yang dihasilkan oleh mesin motor untuk memberikan daya pada lampu-lampu yang dibutuhkan. Berikut adalah konsep dasar sistem penerangan motor bensin. Yang pertama, baterai. Baterai pada motor bensin berfungsi sebagai sumber daya listrik yang menyimpan energi untuk digunakan saat mesin tidak beroperasi atau saat generator tidak menghasilkan daya listrik yang cukup. Baterai menyediakan daya untuk lampu-lampu motor dan komponen elektrik lainnya, seperti klakson dan pengapian. Yang kedua, generator. Generator pada motor bensin, yang juga dikenal sebagai alternator, adalah komponen yang menghasilkan daya listrik saat mesin sedang beroperasi. Generator menggunakan putaran mesin untuk menghasilkan arus listrik melalui prinsip elektromagnetik. Daya listrik yang dihasilkan oleh generator digunakan untuk mengisi baterai dan memberikan daya pada sistem penerangan serta komponen elektrik lainnya saat mesin berjalan. Yang ketiga, saklar dan tuas. Saklar dan tuas pada motor bensin berfungsi sebagai pengendali untuk mengaktifkan dan mematikan lampu-lampu serta sistem penerangan lainnya. Saklar utama biasanya terletak di sekitar setir motor dan digunakan untuk menghidupkan atau mematikan sistem penerangan secara keseluruhan. Tuas terpisah biasanya digunakan untuk mengendalikan lampu rem, lampu sein, lampu depan, dan lampu belakang. Yang keempat, lampu-lampu. Lampu-lampu pada sistem penerangan motor bensin telah dijelaskan sebelumnya. Lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sein, dan lampu nomor semuanya terhubung ke sistem listrik melalui kabel dan konektor yang tepat. Ketika saklar atau tuas dinyalakan, arus listrik dialirkan melalui lampu-lampu ini, menyebabkan mereka menyala dan memberikan pencahayaan yang diperlukan saat berkendara. Yang kelima, regulator tegangan. Regulator tegangan adalah komponen yang mengatur tegangan yang dihasilkan oleh generator agar tetap konstan. Regulator tegangan memastikan bahwa daya listrik yang dihasilkan oleh generator tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga melindungi lampu dan komponen elektronik lainnya dari kerusakan akibat tegangan yang tidak stabil. C. Komponen-komponen utama dalam sistem penerangan motor bensin. Dalam sistem penerangan motor bensin, terdapat beberapa komponen-komponen utama yang memainkan peran penting. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem penerangan motor bensin.
Yang pertama, lampu depan atau headlamp. Lampu depan atau headlamp adalah komponen yang memberikan pencahayaan di depan motor. Biasanya terdiri dari lampu utama, high beam, dan lampu pendek, low beam, untuk memberikan pencahayaan yang sesuai dengan kondisi jalan dan penglihatan pengendara. Yang kedua, lampu belakang atau tailing. Lampu belakang atau tailing memberikan pencahayaan di bagian belakang motor. Fungsinya adalah memberikan penanda keberadaan motor kepada pengendara di belakang, membantu meningkatkan keamanan, dan memberikan pencahayaan saat berkendara di malam hari. Yang ketiga, lampu rem atau brake light. Lampu rem aktif saat pengendara menginjak tuas atau pedal rem. Fungsinya adalah memberikan tanda kepada pengendara di belakang bahwa motor sedang melakukan pengereman. Lampu rem biasanya menyala lebih terang daripada lampu belakang biasa. Yang keempat, lampu sein atau turn signal light. Lampu sein digunakan untuk memberikan tanda saat pengendara hendak berbelok atau berpindah jalur. Terdapat lampu sein di bagian depan dan belakang motor. Ketika pengendara mengaktifkan sein, lampu tersebut akan berkedip untuk memberikan peringatan visual kepada pengendara lain di sekitarnya. Yang kelima, lampu nomor atau lisensi plate light. Lampu nomor memberikan pencahayaan pada plat nomor kendaraan. Selain memenuhi persyaratan hukum, lampu nomor juga membantu pengendara lain dalam mengidentifikasi kendaraan dengan jelas. Yang keenam, saklar atau switches. Terdapat beberapa saklar yang mengontrol lampu-lampu tersebut, seperti saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan sistem penerangan secara keseluruhan, saklar lampu depan, saklar lampu belakang, dan saklar lampu sein. Saklar-saklar ini memungkinkan pengendara untuk mengendalikan sistem penerangan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, kabel dan konektor. Kabel dan konektor menghubungkan semua komponen penerangan dengan sumber daya listrik dan saklar. Mereka membawa arus listrik dari baterai dan generator ke lampu-lampu dan memastikan koneksi yang baik untuk pencahayaan yang optimal. Yang kedelapan, baterai atau bateri. Baterai menyediakan sumber daya listrik saat mesin tidak beroperasi atau saat generator tidak menghasilkan daya listrik yang cukup. Baterai ini memberikan daya untuk lampu-lampu dan komponen elektrik lainnya pada motor bensin. Yang kesembilan, generator atau alternator. Generator menghasilkan daya listrik saat mesin sedang beroperasi. Generator menggunakan putaran mesin untuk menghasilkan arus listrik yang mengisi baterai dan memberikan daya pada sistem penerangan serta komponen elektrik lainnya. Komponen-komponen utama ini bekerja sama untuk melengkapi jawaban sebelumnya. Komponen-komponen utama dalam sistem penerangan motor bensin bekerja sama untuk memberikan pencahayaan yang diperlukan dan memastikan keamanan pengendara. Beberapa komponen tambahan yang juga berperan penting dalam sistem penerangan motor bensin meliputi: yang pertama, relay. Relay adalah komponen elektronik yang mengendalikan arus listrik ke lampu-lampu dengan menggunakan sinyal dari saklar. Relay memungkinkan pengendara untuk mengaktifkan dan mematikan lampu-lampu dengan mudah melalui saklar. Yang kedua, fuse atau saklar pengaman. Fuse atau saklar pengaman adalah komponen yang melindungi sistem penerangan dari loncatan arus listrik yang berlebihan. Jika terjadi korsleting atau kelebihan arus, fuse akan terbakar dan memutuskan arus listrik, sehingga mencegah kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Yang ketiga, wiring harness atau kabel penghubung. Wiring harness adalah sekumpulan kabel yang terdiri dari kabel-kabel listrik yang tersusun rapi dan terhubung ke berbagai komponen dalam sistem penerangan. Wiring harness memastikan aliran listrik yang stabil dan aman ke seluruh komponen penerangan. Perlu diingat bahwa komponen-komponen tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis dan model motor bensin tertentu. Penting untuk memahami diagram kelistrikan motor bensin yang spesifik untuk mengenal komponen-komponen yang ada dalam sistem penerangan dan memahami cara kerjanya. Selalu periksa kondisi komponen-komponen penerangan secara teratur, ganti lampu yang rusak segera, dan pastikan koneksi listrik yang baik untuk menjaga kinerja sistem penerangan motor bensin. Jaga juga agar setiap sistem penerangan tetap bersih dan terjaga agar pencahayaan optimal dan terlihat dengan jelas saat berkendara. D. Fungsi dari komponen-komponen utama dalam sistem penerangan motor bensin. Berikut adalah fungsi dari masing-masing komponen utama dalam sistem penerangan motor bensin. Yang pertama, lampu depan atau headlamp. Memberikan pencahayaan di depan motor untuk melihat jalan dengan jelas saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi cahaya yang kurang. Yang kedua, lampu belakang atau talik. Memberikan pencahayaan di bagian belakang motor untuk memberikan tanda keberadaan motor kepada pengendara di belakang dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, lampu rem atau brake light. Memberikan tanda kepada pengendara di belakang bahwa motor sedang melakukan pengereman
membantu mencegah tabrakan dari belakang. Yang keempat, lampu sein atau turn signal light, memberikan tanda saat pengendara hendak berbelok atau berpindah jalur, memberikan peringatan kepada pengendara lain di sekitarnya. Yang kelima, lampu nomor atau license plate light, memberikan pencahayaan pada plat nomor kendaraan untuk memudahkan pengenalan kendaraan oleh pihak berwenang atau pengendara lainnya. Yang keenam, saklar atau switch, mengendalikan pengoperasian lampu-lampu dan sistem penerangan lainnya, seperti menghidupkan atau mematikan lampu depan, belakang, sein, atau sistem penerangan keseluruhan. Ketujuh, kabel dan konektor, menghubungkan komponen-komponen penerangan dengan sumber daya listrik dan saklar, memungkinkan arus listrik mengalir ke lampu-lampu dengan baik. 8. Baterai, menyediakan sumber daya listrik saat mesin tidak beroperasi atau generator tidak menghasilkan daya listrik yang cukup. Yang 9. Generator atau alternator, menghasilkan daya listrik saat mesin sedang beroperasi untuk mengisi baterai dan memberikan daya pada sistem penerangan dan komponen elektrik lainnya. 10. Relay, mengontrol aliran arus listrik ke lampu-lampu menggunakan sinyal dari saklar, memungkinkan pengendara mengaktifkan dan mematikan lampu dengan mudah. 11. Fuse atau saklar pengaman, melindungi sistem penerangan dari loncatan arus listrik yang berlebihan, mencegah kerusakan pada komponen-komponen lainnya dengan memutus aliran listrik saat terjadi masalah. 12. Wiring harness atau kabel penghubung, menyediakan kabel-kabel penghubung yang rapi untuk mengalirkan listrik dengan aman dan terorganisir ke komponen-komponen penerangan. Setiap komponen-komponen memiliki peran khusus dalam memberikan pencahayaan yang diperlukan dan memastikan keamanan saat berkendara. Penting untuk menjaga dan memeriksa komponen-komponen ini secara teratur untuk memastikan kinerja sistem penerangan motor bensin yang optimal. Cara kerja sistem penerangan pada motor bensin. Cara kerja sistem penerangan pada motor bensin melibatkan sebagai komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan pencahayaan yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah umum tentang bagaimana sistem penerangan pada motor bensin bekerja. Yang pertama, saklar dinyalakan. Pengendara menghidupkan saklar utama pada motor untuk mengaktifkan sistem penerangan. Yang kedua, arus listrik dialirkan. Setelah saklar dinyalakan, arus listrik dari baterai mengalir melalui kabel dan konektor menuju komponen-komponen penerangan. Yang ketiga, generator menghasilkan daya listrik. Jika mesin sedang beroperasi, generator dan alternator dihubungkan ke mesin dan mulai menghasilkan daya listrik. Daya listrik yang dihasilkan oleh generator ini akan mengisi baterai dan menyuplai daya listrik ke sistem penerangan serta komponen elektrik lainnya. Yang keempat, pengendara mengendalikan sistem penerangan. Pengendara menggunakan saklar dan tuas yang tersedia di motor untuk mengendalikan lampu-lampu dan sistem penerangan lainnya. Misalnya, pengendara dapat mengaktifkan lampu depan, lampu belakang, lampu sein, atau lampu rem sesuai dengan kebutuhan berkendara. Yang kelima, lampu-lampu menyala. Ketika saklar untuk lampu-lampu diaktifkan, arus listrik dialirkan melalui kabel dan konektor yang terhubung ke lampu-lampu tersebut. Lampu-lampu akan menerima daya listrik dan menyala sesuai dengan perintah pengendara. Yang keenam, pencahayaan dihasilkan. Lampu-lampu menghasilkan pencahayaan yang diperlukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lampu depan memberikan pencahayaan di depan motor, lampu belakang memberikan pencahayaan di bagian belakang, lampu rem memberikan tanda pengereman, dan lampu sein memberikan tanda pemindahan jalur. 7. Sistem penerangan beroperasi saat motor berjalan. Saat mesin motor beroperasi, generator menghasilkan daya listrik yang terus dialirkan ke baterai dan sistem penerangan. Hal ini memastikan bahwa lampu-lampu tetap menyala selama motor berjalan dan memberikan pencahayaan yang diperlukan. 8. Sistem penerangan mati saat motor dimatikan. Jika mesin motor dimatikan, sumber daya listrik beralih dari generator ke baterai. Baterai akan menyediakan daya listrik untuk lampu-lampu dan sistem penerangan lainnya sampai baterai habis atau mesin dihidupkan kembali. Itulah cara kerja umum dari sistem penerangan pada motor bensin. Perlu diingat bahwa sistem ini dapat memiliki varian dan fitur tambahan tergantung pada jenis motor dan model motor tertentu. Penting untuk memahami diagram kelistrikan yang spesifik untuk motor Anda dan melakukan perawatan serta pemeriksaan rutin untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem penerangan. Memperbaiki atau merawat sistem penerangan pada motor bensin. Untuk memperbaiki atau merawat sistem penerangan pada motor bensin, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, periksa secara visual. Lakukan pemeriksaan visual secara rutin pada komponen penerangan, termasuk lampu depan,
lampu belakang, lampu sein, dan lampu rem. Periksa apakah ada lampu yang rusak, kaca lampu yang retak, atau koneksi yang longgar. Yang kedua, ganti lampu yang rusak. Jika ada lampu yang mati atau rusak, gantilah dengan lampu yang baru. Pastikan untuk menggunakan jenis lampu yang sesuai dengan spesifikasi motor Anda dan ikuti petunjuk penggantian yang terdapat dalam buku panduan motor. Yang ketiga, periksa kabel dan konektor. Periksa kondisi kabel dan konektor yang menghubungkan komponen penerangan. Pastikan tidak ada kabel yang putus atau terkelupas dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Jika ada kerusakan pada kabel atau konektor, sebaiknya diperbaiki atau diganti. Yang keempat, periksa saklar dan tuas. Pastikan saklar dan tuas mengontrol sistem penerangan berfungsi dengan baik. Periksa apakah saklar mudah dioperasikan dan apakah tuas lampu sein atau tuas lampu rem berfungsi dengan benar. Jika ada masalah, perbaiki atau ganti saklar dan tuas yang rusak. Yang kelima, bersihkan lampu dan reflektor. Bersihkan lampu depan, lampu belakang, dan reflektor dari debu, kotoran, atau kerak yang dapat mengurangi pencahayaan. Gunakan kain bersih dan lembut serta cairan pembersih yang cocok untuk membersihkan lampu dan reflektor dengan hati-hati. Yang keenam, periksa sistem pengisian. Periksa kinerja generator atau alternator untuk memastikan bahwa baterai terisi dengan baik dan menghasilkan daya listrik yang cukup untuk sistem penerangan. Jika ada masalah pada sistem pengisian, sebaiknya periksa ke bengkel resmi atau ahli mekanik. Yang ketujuh, periksa fuse atau saklar pengaman. Periksa fuse yang melindungi sistem penerangan. Jika fuse terbakar, gantilah dengan fuse yang baru dengan spesifikasi yang sama. Pastikan untuk menemukan sumber masalah yang menyebabkan fuse terbakar, seperti kabel yang terkelupas atau hubungan yang buruk, dan perbaikilah jika diperlukan. Yang kedelapan, perawatan rutin. Lakukan perawatan rutin sesuai dengan panduan penggunaan motor Anda. Ini termasuk mengganti lampu yang mati atau lemah, membersihkan kaca lampu, memeriksa dan mengisi cairan baterai jika diperlukan, dan memastikan semua komponen penerangan berfungsi dengan baik. Jika Anda tidak yakin atau tidak memiliki keahlian dalam memperbaiki sistem penerangan, disarankan untuk membawa motor Anda ke bengkel resmi atau ahli mekanik yang kompeten. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan alat yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan pemeriksaan. G. Perbedaan antara lampu depan dan lampu belakang pada motor bensin. Perbedaan antara lampu depan dan lampu belakang pada motor bensin adalah sebagai berikut. 1. Fungsi. Lampu depan digunakan untuk memberikan pencahayaan di depan motor, memungkinkan pengendara melihat jalan dengan jelas saat berkendara di malam hari atau kondisi cahaya yang kurang. Sebaliknya, lampu belakang berfungsi sebagai penanda keberadaan motor pada pengendara di belakang. Lampu belakang memberikan pencahayaan di belakang motor untuk meningkatkan keamanan dan membantu pengendara lain memperkirakan jarak dan kecepatan motor. 2. Posisi dan arah pencahayaan. Lampu depan biasanya terletak di bagian depan motor, di dekat headlamp atau di bagian tengah. Lampu depan mengarah ke depan untuk menerangi jalan di hadapan motor. Lampu belakang biasanya terletak di bagian belakang motor, di atas atau di sekitar bagian belakang bodi atau plat nomor. Lampu belakang mengarah ke belakang untuk memberikan pencahayaan di belakang motor dan memberikan tanda keberadaan motor kepada pengendara di belakang. Yang ketiga, jenis pencahayaan. Lampu depan biasanya lebih terang dan memiliki pola pencahayaan yang lebih luas untuk memberikan pencahayaan maksimal di jalan. Lampu depan pada motor biasanya menggunakan lampu utama dan lampu jarak dekat. Di sisi lain, lampu belakang biasanya memiliki pencahayaan yang lebih redup dibandingkan dengan lampu depan. Lampu belakang pada motor biasanya menggunakan lampu rem dan lampu posisi. 4. Warna pencahayaan. Lampu depan biasanya menghasilkan cahaya putih atau kuning yang terang. Warna cahaya ini membantu pengendara melihat jalan dengan jelas dan memberikan daya pandang yang lebih baik di malam hari. Lampu belakang biasanya menghasilkan cahaya merah untuk memberikan tanda keberadaan motor kepada pengendara di belakang. Cahaya merah ini juga dikenal sebagai cahaya penanda dan cahaya rem saat motor melakukan pengereman. Penting untuk menjaga dan memeriksa kedua lampu ini secara rutin untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Pastikan lampu depan dan belakang bekerja dengan baik. Kaca lampu bersih dan lampu-lampu diganti jika ada yang rusak atau mati. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan meningkatkan fasilitas saat berkendara dengan motor. H. Sistem pengisian daya untuk sistem penerangan pada motor bensin. Sistem pengisian daya untuk sistem penerangan pada motor bensin melibatkan komponen utama berupa generator atau alternator, baterai, dan regulator. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing komponen dan cara kerja sistem pengisian daya. Yang pertama, generator atau alternator.
Generator atau alternator pada motor bensin berfungsi untuk menghasilkan daya listrik saat motor bensin beroperasi. Generator ini terhubung langsung dengan force angle mesin dan memanfaatkan energi kinetik dari pergerakan mesin untuk menghasilkan energi listrik. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. 2. Baterai. Baterai pada motor bensin berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang dihasilkan oleh generator. Baterai akan mengumpulkan dan menyimpan daya listrik yang dihasilkan saat motor bensin beroperasi. Baterai kemudian akan menyuplai daya listrik saat mesin mati atau saat daya yang dihasilkan oleh generator tidak mencukupi untuk menyuplai sistem penerangan dan komponen elektrik lainnya. 3. Regulator. Regulator pada motor bensin bertugas mengatur dan menstabilkan aliran daya listrik yang dihasilkan oleh generator sebelum dialirkan ke baterai. Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan output. Regulator berfungsi untuk mengubah arus listrik searah AC yang dihasilkan oleh generator menjadi arus listrik searah atau DC yang dapat digunakan oleh sistem penerangan dan komponen elektrik motor. I. Cara kerja sistem pengisian daya pada motor bensin. Cara kerja sistem pengisian daya pada motor bensin adalah sebagai berikut. 1. Ketika mesin motor dinyalakan, force angle yang terhubung dengan generator akan berputar. Putaran force angle akan menghasilkan energi mekanik yang digunakan oleh generator untuk menghasilkan daya listrik. 2. Generator menghasilkan daya listrik searah AC yang dialirkan ke regulator. 3. Rectifier akan mengubah arus listrik searah AC menjadi arus listrik searah DC yang lebih cocok digunakan oleh sistem penerangan dan komponen elektrik motor. 4. Daya listrik yang dihasilkan oleh generator dan telah diatur oleh regulator akan dialirkan ke baterai. Baterai akan mengisi daya listrik tersebut dan menyimpannya sebagai sumber cadangan. 5. Saat mesin mati atau saat daya yang dihasilkan oleh generator tidak mencukupi untuk menyuplai sistem penerangan dan komponen elektrik, daya listrik akan disuplai oleh baterai. Baterai akan mengalirkan daya listriknya ke sistem penerangan dan komponennya. J. Langkah-langkah umum untuk mengganti lampu motor bensin. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengganti lampu pada motor bensin. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan Anda memiliki lampu pengganti yang sesuai dengan jenis dan model lampu yang akan diganti. Selain itu, siapkan juga alat seperti obeng, kunci pas, atau alat khusus lainnya yang mungkin diperlukan untuk membuka bagian-bagian yang menutupi lampu. 2. Matikan mesin dan lepaskan kunci kontak. Pastikan mesin motor dalam keadaan mati dan lepaskan kunci kontak untuk menghindari kejadian tidak diinginkan selama proses penggantian lampu. 3. Akses lampu yang akan diganti. Identifikasi bagian lampu yang akan diganti. Untuk lampu depan, Anda mungkin perlu membuka fairing depan atau mengeluarkan bagian penutup untuk mengakses lampu. Untuk lampu belakang, Anda perlu membuka bagian belakang motor atau menghapus bagian bodi yang menutupi lampu. 4. Lepaskan lampu yang rusak. Jika lampu yang akan diganti sudah terlihat, lepaskan pengikat atau soket lampu yang terhubung dengan kabel. Beberapa lampu memiliki pengait atau sekrup yang perlu dilepaskan sebelum lampu dapat ditarik keluar dari tempatnya. Pastikan untuk mencatat posisi dan pengaturan kabel yang terhubung agar Anda dapat menghubungkannya dengan benar saat masang lampu baru. 5. Pasang lampu baru. Ambil lampu pengganti yang sesuai dengan hubungan soketnya dengan kabel yang telah dilepaskan. Pastikan lampu baru terpasang dengan aman dan tegak di tempatnya. Periksa kembali pengikat atau sekrup untuk memastikan lampu terkunci dengan baik. 6. Uji coba lampu. Setelah lampu baru terpasang, hidupkan mesin motor dan nyalakan sistem penerangan untuk memastikan bahwa lampu berfungsi dengan baik. Periksa apakah cahaya lampu terarah dengan benar dan apakah lampu menyala dengan kecerahan yang memadai. 7. Pasang kembali bagian penutup. Setelah memastikan lampu baru berfungsi dengan baik, pasang kembali bagian penutup atau bodi yang telah Anda lepas sebelumnya. Pastikan semua pengait atau sekrup terpasang dengan benar untuk menjaga kekokohan dan keamanan bagian-bagian yang dipasang. Perlu diingat bahwa prosedur pengganti lampu dapat sedikit berbeda tergantung pada model dan jenis motor bensin yang Anda miliki. Jika Anda tidak yakin atau tidak memiliki pengalaman dalam mengganti lampu, disarankan untuk mengunjungi bengkel resmi atau minta bantuan dari ahli mekanik untuk melakukan tugas ini. K. Contoh masalah umum yang sering terjadi pada sistem penerangan motor bensin. Berikut adalah beberapa contoh masalah umum yang sering terjadi sistem penerangan motor bensin beserta cara mengatasinya. 1. Lampu mati. Periksa lampu yang mati apakah benar sudah putus atau hanya korsleting. Jika korsleting, periksa dan perbaiki kabel yang rusak.
Periksa soket lampu dan pastikan koneksi kabelnya baik. Jika perlu, bersihkan soket dan kabelnya dari kotoran atau korosi. Ganti lampu yang mati dengan lampu yang baru sesuai dengan spesifikasinya. 2. Lampu redup. Periksa apakah lensa lampu terkena kotoran, goresan, atau kebocoran. Jika iya, bersihkan atau ganti lensa yang rusak. Pastikan regulator berfungsi dengan baik dan menghasilkan tegangan yang cukup untuk lampu. Jika regulator rusak, gantilah dengan yang baru. Periksa dan bersihkan koneksi kabel yang menghubungkan lampu dengan baterai atau sistem pengisian. Pastikan tidak ada kabel yang longgar atau rusak. 3. Lampu menyala terlalu redup atau terlalu terang. Periksa pengaturan lampu pada switch lampu. Jika lampu terlalu terang, turunkan ke mode rendah. Jika lampu terlalu redup, naikkan ke mode tinggi. Periksa dan atur posisi lampu. Pastikan lampu terpasang dengan benar dan terarah dengan baik agar pencahayaan optimal. 4. Lampu kedap-kedip atau tidak konsisten. Periksa koneksi kabel yang menghubungkan lampu dengan regulator dan baterai. Pastikan kabel terhubung dengan baik dan tidak ada kabel yang longgar atau rusak. Periksa tegangan output dari regulator. Jika tegangan tidak stabil, coba ganti regulator yang rusak. Bersihkan dan periksa kontak saklar lampu. Kontak yang kotor atau rusak dapat menyebabkan lampu kedap-kedip. Jika perlu, ganti saklar lampu yang rusak. 5. Lampu depan atau belakang tidak berfungsi. Periksa pengaturan switch lampu dan pastikan lampu yang sesuai diaktifkan. Jika lampu depan atau belakang tidak menyala, periksa kabel, soket, atau lampu yang mungkin rusak atau putus. Periksa sekring yang terhubung dengan sistem penerangan. Jika sekring putus, gantilah dengan yang baru sesuai rating yang tepat. Jika Anda mengalami masalah yang lebih kompleks atau tidak dapat mengatasi masalah penerangan motor dengan sendirian, sebaiknya bawa motor Anda ke bengkel resmi atau minta bantuan dari ahli mekanik yang kompeten untuk melakukan perbaikan yang lebih lanjut. L. Keselamatan berkendara sangat terkait dengan sistem penerangan pada motor bensin. Sistem penerangan yang baik dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk memberikan fasilitas yang cukup kepada pengendara motor dan pengguna jalan lainnya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa sistem penerangan yang baik penting untuk keselamatan berkendara. 1. Visibilitas. Lampu depan pada motor bensin berfungsi untuk memberikan pencahayaan di depan motor dan memungkinkan pengendara melihat jalan dengan jelas, terutama saat kondisi cahaya rendah atau gelap. Lampu yang terang dan fokus memungkinkan pengendara melihat rintangan pengendara lain atau bahaya di jalan dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. 2. Pemberitahuan kepada pengguna jalan lainnya. Sistem penerangan yang baik juga membantu memberitahu pengguna jalan lain tentang keberadaan motor. Lampu depan dan belakang yang berfungsi dengan baik akan memudahkan pengendara lain untuk melihat motor bensin, terutama dalam kondisi jalan yang sibuk atau di malam hari. Ini membantu mengurangi risiko tabrakan karena pengguna jalan lain lebih sadar akan keberadaan motor dan dapat mengambil tindakan yang sesuai. Ketiga, sinyal dan indikator. Sistem penerangan pada motor bensin juga melibatkan lampu sein dan lampu indikator lainnya. Lampu sein berfungsi sebagai tanda peringatan saat pengendara akan berbelok atau berganti jalur, memberitahu pengguna jalan lain tentang niatnya. Lampu indikator seperti lampu indikator kecepatan atau level bahan bakar memberikan informasi penting kepada pengendara yang membantu pengendara dalam pengambilan keputusan yang tepat saat berkendara. Keempat, kepatuhan hukum. Sistem penerangan yang baik juga berkaitan dengan kepatuhan hukum. Di banyak negara, lampu depan dan lampu belakang yang berfungsi dengan baik adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Melanggar peraturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum dan bahkan penindakan lebih lanjut. Untuk menjaga keselamatan berkendara, penting untuk memeriksa dan merawat sistem penerangan pada motor bensin secara teratur. Pastikan lampu-lampu berfungsi dengan baik, lensa lampu bersih, dan koneksi listrik yang baik. Kesimpulan, sistem penerangan pada motor bensin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan berkendara. Lampu depan yang terang dan fokus membantu pengendara melihat jalan dengan jelas, terutama dalam kondisi cahaya rendah atau gelap. Selain itu, lampu depan dan belakang yang berfungsi dengan baik juga memberikan fasilitas kepada pengguna jalan lainnya, memungkinkan mereka untuk melihat motor bensin dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang sesuai. Selain pencahayaan, sistem penerangan juga melibatkan lampu sein dan lampu indikator lainnya yang memberikan sinyal dan informasi penting kepada pengendara dan pengguna jalan lainnya. Lampu sein memberikan peringatan saat pengendara akan berbelok atau berganti jalur, sementara lampu indikator memberikan informasi tentang kecepatan, level bahan bakar, dan lain-lain. Semua ini membantu pengendara dalam membuat keputusan yang tepat saat berkendara. Penting untuk memastikan sistem penerangan pada motor bensin berfungsi dengan baik dan periksa secara teratur. Jika ada masalah seperti lampu mati redup
atau kedap-kedip segera perbaiki atau ganti dengan komponen yang baru. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum terkait sistem penerangan juga penting untuk menghindari sanksi hukum. Dengan menjaga sistem penerangan pada motor bensin dalam kondisi optimal, pengendara dapat meningkatkan visibilitas, memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini akan berkontribusi pada keselamatan berkendara yang lebih tinggi dan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman. Saran. Berikut adalah beberapa saran terkait penerangan pada motor bensin. 1. Periksa secara teratur. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem penerangan pada motor bensin. Periksa lampu depan, belakang, lampu sein, dan lampu indikator lainnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Perhatikan juga kondisi lampu, lensa lampu, kabel songket, dan koneksi listrik. 2. Ganti lampu yang rusak. Jika ada lampu yang mati, redup, atau rusak, segera gantilah dan lampu pengganti yang sesuai. Pilih lampu dan kualitas yang baik dan sesuai spesifikasi untuk menjaga performa dan daya lampu tahan. 3. Bersihkan lensa lampu. Lensa lampu yang kotor atau tergores dapat mengurangi intensitas cahaya. Bersihkan lensa lampu secara teratur dengan menggunakan cairan pembersih yang sesuai dengan kain yang lembut. 4. Periksa dan bersihkan soket lampu. Soket lampu yang kotor atau berkarat dapat mengganggu koneksi listrik. Periksa dan bersihkan soket lampu secara berkala agar koneksi tetap baik dan terhindar dari korosi. Yang kelima, periksa sistem pengisian daya. Pastikan sistem pengisian daya pada motor bensin berfungsi dengan baik. Baterai yang lemah atau regulator yang rusak dapat menyebabkan masalah pada sistem penerangan. Jika terdapat masalah dengan sistem pengisian daya, segera perbaiki atau ganti komponen yang rusak. Hindari pemakaian lampu tambahan yang berlebihan. Jika Anda memasang lampu tambahan pada motor bensin, pastikan daya listrik yang dibutuhkan tidak melebihi kapasitas sistem pengisian daya. Lampu tambahan yang berlebihan dapat menguras daya baterai dan mengganggu kinerja sistem penerangan utama. Yang ketujuh, perhatikan pengaturan lampu. Pastikan pengaturan lampu pada motor bensin sesuai dengan peraturan lalu lintas. Gunakan lampu rendah saat berkendara di perkotaan atau saat Anda berkendara di depan Anda. Gunakan lampu tinggi hanya saat diperlukan di area yang minim cahaya. 8. Dapatkan perawatan dari ahli mekanik. Jika Anda tidak yakin atau tidak memiliki pengalaman dalam merawat atau memperbaiki sistem penerangan, disarankan untuk mendapatkan perawatan dari ahli mekanik yang kompeten. Mereka dapat melakukan pemeriksaan mendalam dan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga sistem penerangan pada motor bensin dalam kondisi optimal. Dengan memperhatikan saran-saran di atas, Anda dapat menjaga sistem penerangan pada motor bensin dan kondisi baik, meningkatkan visibilitas, dan menjaga keselamatan berkendara Anda serta pengguna jalan lainnya. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem penerangan pada motor bensin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih.